Jodoh juga salah satu bentuk rezeki. Ketika sudah berjodoh kemudian berpisah, apakah berarti rezeki kita terputus? Kadang banyak orang mendapatkan sesuatu lalu berujar dengan nada bercanda, alhamdulillah rezeki anak soleh, atau alhamdulillah rezeki anak solehah. Boleh tidak bercanda dalam konteks demikian, mengaku-ngaku soleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah senang sekali Syihab dan Syihab bisa kembali hadir di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Senang sekali Narasi TV bisa bekerja sama dengan komunitas tangga masjid untuk menyelenggarakan Syihab-Syihab. Seperti biasa ada dua Syihab. Ada saya Nana dan ada Abiku Syihab. Abiku sehat-sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai sekali ya Bi di Masjid Al-Azhar? Ramai, bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sering-sering ke sini. Wajahnya juga cerah-cerah. Cerah-cerah ya Bi? Alhamdulillah. Ini rezekinya banyak kelihatannya. Amin. Pas banget Bi, karena kita mau membahas menjemput rizki. Jadi salah satu tanda orang banyak rezeki itu wajahnya cerah ya Bi? Iya, betul. Minimal sering tersenyum. Iya. Karena kalau sering tersenyum itu bisa gampang rezeki, betul nggak Bi? Betul. Ini Nana bikin fatwa sendiri ngarang-ngarang. Mohon maaf ya, ini yang ustadznya yang sebelah sini, ini provokator aja. Teman-teman, kita mau membahas soal menjemput rezeki atau rezeki. Dan Nana udah baca, kita sering diskusi, Abi selalu mengingatkan rezeki itu bukan hanya materi. Teman yang baik, pekerjaan yang cocok, lingkungan yang menyenangkan, itu semua rezeki. Dan salah satu sifat Allah itu maha pemberi rezeki. Razak ya Bi? Razak. Ya. Razak, maha pemberi rezeki. Nah kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu Abiku? Ada ayat dalam Al-Quran yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ada yang sedemikian ekstrim dalam memahami ini sehingga mereka berkata, Anda berusaha atau tidak berusaha, Anda akan dapat rezeki seperti halnya burung. Di pagi hari dia terbang, dapat rezekinya, baru pulang lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Dijawab oleh yang lain, burung itu bergerak. Kalau dia terus ada di sangkarnya, tidak akan datang rezeki kepadanya. Jadi kunci pertama, bergeraklah secara positif. Kalau makna rizkinya sendiri itu apa Bi? Rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh. Baik karena usaha Anda sehingga memperolehnya, maupun usaha orang lain yang Anda peroleh, selama perolehan Anda itu Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berusaha kemudian memperoleh rezeki tetapi Anda tidak dapat manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki Anda. Biasa di rumah dimasakkan sama ibu ikan, ya toh? Ini disiapkan untuk anak-anak, untuk suami. Tiba-tiba kucing datang melahap ikannya. Kita berkata ini bukan rezeki kita, walaupun kita berusaha. Jadi rezeki adalah apa yang Anda peroleh dan Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berhasil memperolehnya tapi tidak dapat Anda manfaatkan, itu bukan rezeki namanya. Ya toh? Itu berarti. Dan Bi, kalau koruptor, uang korupsinya itu rezeki dia bukan? Ya, kita lihat dulu, belum tentu rezekinya. Satu dulu sebelum kita sampai ke sana. Ulama beda pendapat
Apakah rezeki itu terbatas pada yang halal atau yang halal yang haram juga rezeki? Halal dan haram menurut pendapat mayoritas ulama itu namanya rezeki. Syaratnya tadi dia dapat manfaatkan. Koruptor, korupsi sekian banyak, wafat, meninggal, masih ada sisa korupsinya. Sisa korupsinya itu bukan rezeki dia. Karena itu dalam suatu riwayat dikatakan orang yang paling menyesal di hari kemudian adalah seorang pencuri, koruptor yang meninggalkan harta haram yang dia usahakan karena kematiannya, lalu hartanya itu pergi kepada keluarganya yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Ini memanfaatkan dalam sesuai tuntunan agama, di hari kemudian keduanya bertemu. Sang koruptor berkata, kamu tidak usaha tapi kamu dapat pahala. Saya yang berusaha tapi saya dapat siksa. Nah, Allah sudah membagi rezeki. Tetapi dalam hadis dikatakan setan datang menggoda manusia. Sehingga berusaha memperoleh rezeki dengan cara yang tidak direstui oleh agama. Karena itu kita doa, ya Allah anugerahilah saya rezeki yang halal. Ada dua, halal dan itu dapat saya manfaatkan. Ada orang punya korupsi, dia ingin berikan kepada anak cucunya sampai 7 turunan. Itu orang yang tidak mengerti itu orang. Ya itu arti rezeki. Kadang kan ada ungkapan itu, wah itu dia hidupnya menderita karena rezekinya tidak berkah. Sebetulnya kaitan rezeki dan keberkahan itu apa, Biku? Betul. Yang sedikit tapi berkah lebih bagus dari yang banyak tapi tanpa berkah. Berkat itu adalah melimpahnya kebaikan dari sesuatu yang sedikit yang biasanya tanpa berkah itu sedikit hasilnya. Saya beri contoh. Sepiring nasi cukup buat 1 orang. Normalnya cukup. Kalau berkah itu bisa dimakan berdua atau bertiga. Waktu. Anda punya waktu 1 jam. Kalau berkah waktu Anda dapat melakukan aneka aktivitas yang hanya bisa dilakukan dalam waktu berjam-jam atau berhari-hari. Jadi kita mohonkan wa barik lana fima a'tait. Berkatilah buat kami apa yang kamu anugerahkan kepada kami. Sedikit yang Anda peroleh bisa lebih baik daripada banyak yang diperoleh oleh orang lain. Karena dia tidak mendapatkan rezeki yang dibutuhkan untuk ketenangannya. Saya beri contoh. 1 orang 1 bulan dapat gaji 10 juta. Ada 1 orang dapat gaji 100 juta. Yang dapat 100 juta bisa apa yang tidak ada yang ditabungnya. Yang ini cukup dengan itu. Kenapa? Yang dapat 100 juta tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga apa? Anaknya sakit, langsung dia antar ke dokter spesialis. Keluar duit ya. Langsung dia bawa ke luar negeri. Habis uangnya. Kalau yang ini anaknya sakit dengan penyakit yang sama. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Dia belikan obat itu yang murah. Dia bisa menabung. Jadi jangan pernah mengukur rezeki dengan materi. Ada orang kaya raya, banyak kita lihat kaya raya, tapi dia sakit. Anaknya menderita, anaknya narkoba. Itu orang jauh lebih buruk keadaannya daripada seorang yang berpenghasilan ini, rumahnya bahagia dengan anak istrinya. Rezeki bukan sekedar materi. Tadi Abi bilang menjemput rezeki dengan cara bergerak. Ya. Tapi ada orang yang udah usaha setengah mati, pontang-panting,
beribadahnya juga maksimal, tapi rezekinya belum mengalir. Sementara dia melihat tetangganya kayaknya ibadahnya Itu biasa-biasa aja orang, tuh, tapi rezekinya lancar, Bi. Betul. Itu dia tidak sadari bahwa dia telah memperoleh banyak dari Allah. Itu kan persoalan rezeki, persoalan kepuasan hati. Kalau Anda tidak puas, pasti Anda merasa berkekurangan. Tetapi kalau Anda merasa puas, Anda bandingkan diri Anda dengan yang di bawah Anda pasti puas. Karena itu juga agama berkata, saya walaupun bukan orang Jawa, karena istri saya orang Jawa, itu seringkali saya dengar ojo ngoyo. Apa artinya itu? Ya. Apa itu ngoyo? Usaha keras banget, ngotot, jangan ngotot. Berusaha sekuat tenaga tanpa mempertimbangkan kemampuan, tanpa mempertimbangkan waktu, tanpa mempertimbangkan tempat usaha. Ini tadi. Syukuri yang sedikit supaya Allah memberi Anda yang banyak. Boleh jadi yang Allah berikan bukan materi, yang diberikan pada Anda ketenangan batin. Itu jauh lebih mahal daripada itu soal rezeki. Ya. Ada ungkapan hadis walaupun nilainya diperselisihkan. Allah berfirman begini dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, jangan takut dari penguasa. Selama engkau yakin bahwa aku adalah penguasa dan kekuasaanku tidak ada habisnya. Jangan takut sempit rezekimu selama engkau yakin bahwa perbendaharaanku tidak ada habis-habisnya. Wahai hambaku, engkau kuciptakan untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian luas. Maka syukuri apa yang kuberikan kepadamu. Karena kalau kamu tidak mensyukurinya, kamu akan kujadikan seperti serigala, binatang buas, yang berkeliling di hutan belantara mencari mangsa, tapi yakinlah bahwa dia tidak akan dapatkan mangsa kecuali atas izinku. Kamu keliling cari tahu. Wahai hambaku, ojo ngoyo. Ya kan? Kenapa? Berusahalah sekuat tenaga tanpa itu tadi. Tidak usah menuntut rezeki esok pada hari ini. Karena engkau pun saya tidak tuntut melaksanakan kewajiban esok hari ini. Besok wajib salat. Salat atau tidak? Harus dilaksanakan sekarang? Tidak. Hai hambaku, aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, cintai jugalah. Jangan duga aku sibuk, letih dalam menciptakan alam raya ini. Aku tidak letih. Karena itu jangan duga aku letih dan tidak mampu memberikan engkau rezeki yang bisa memuaskan kamu. Kita tapinya tidak puas. Selalu lihat ke atas. Itu rezeki begitu. Oke, kita akan buka sesi untuk tanya jawab teman-teman. Boleh yang berpeci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya rezeki yang telah ditentukan, ditakdirkan dengan usaha manusia? Yang kedua, apa hubungannya rezeki dengan ajal? Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah dan usaha yang harus terus-menerus dilakukan oleh manusia. Bagaimana hubungannya, Bi? Ketetapan Allah itu ada yang pasti terjadi, ada ketetapan yang punya syarat tertentu. Ada ulama berkata begini, ajal itu dua macam. Ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat itu Tuhan tahu, tidak berubah. Tapi ada ajal yang tidak bersyarat. Di sinilah bisa ada usaha untuk memperpanjang harapan hidup.
Kalau dia mengikuti cara itu, ajalnya bisa berlanjut. Itu difahami dari firman Allah, walladzi qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Dia yang menetapkan ajal dan ada ajal yang lain